Yang belakang sekarang saya mendelik di sini yang Ya. bersembunyi dulu kayak kemarin waktu video pertama. Ya, bahasa Inggrisnya mendelikkan diri ya. Mendelikkan diri. Ya, oke. Oke, melanjutkan yang tadi yang pembahasan kita dari bagian-bagian fisik ya. Hadis. Ya. Oke. Monggo yang. Oh ya. Baiklah ya, saya lanjut. Jadi ini ada bagian-bagian fisik daripada hadis itu apa saja. Ya, yang pertama saya tunjukkan ini dulu. Ini adalah ada board ya. Board yang ada di bagian bawah hadis. Ini board ini dikenal dengan nama controller board ya. Atau orang dibolak-balik ya, board controller. Silahkan lah ya. Jadi kalau apa saya tuliskan dibolak-balik silahkan aja ya. Ini board, ini controller gitu. Nah, artinya di sini adalah board pengendali, papan pengendali ya. Jadi di sini apa yang dikendalikan? Jadi ini nanti akan mengendalikan seluruh daripada kerja hadis itu. Jadi nanti penulisan, baca tulis, terus dia harus apa, itu semuanya dikendalikan oleh board ini. Nah, controllernya sendiri, itu ada yang di tengah ini controllernya. Bisa ditampilkan, nanti juga ini dilihat nanti ya, ini dulu ya. Nah, itu yang besar itu, itulah controllernya. Yang besar ini ya, yang itu controllernya. Kemudian di sisinya itu ada IC yang panjang. Ya. Nah, itu buffer, IC buffer ya. Oh, ini IC buffer. Ya, kayak gitu. Ini controller, ini Ya. IC buffer. Betul. Nah, kalau controller jelas dialah pusat pengendalinya. Istilahnya controller itu prosesornya gitu loh. Oh, yang mengendalikan. Kayak begitu ya. Betul. Di sini disebut controller. Nah, kemudian IC yang di sebelahnya yang panjang tadi, ya itu IC buffer, itu tugasnya adalah untuk menyimpan sementara data-data yang masuk ke dalam harddisk dari komputer ya, masuk ke dalam harddisk, dia disimpan sementara di sini sebelum ditulis ke platternya, yaitu ke piringannya. Ya. Jadi awalnya disimpan di chip IC ya, IC buffer tadi. Setelah data sudah ada di situ, barulah nanti perlahan-lahan ditulis di platter ini, di permukaan platter. Itu fungsinya ya. Kemudian bagian lain lagi seperti ini. Ini ada konektor ya. Ini harddisk tipe ATA. Yang ini ATA. Sebelum ini sudah kita jelaskan ATA itu apa ya. Jadi ini adalah konektor untuk data dan yang ini untuk power. Bisa didekatkan, silahkan ya. Ya, panjang. Nah, itu untuk yang panjang itu untuk data ya, jalur data, dan yang power itu yang pendek gitu. Yang pendek power. Ya. Nah, sekarang saya tunjukkan yang tipe SATA. Jadi itu yang tipe baru, yang tipe ATA itu sudah nggak banyak dipakai ya. Yang sekarang dipakai itu SATA. Ini terbalik nanti ya. Yang pendek itu justru untuk data, sedangkan yang panjang ini untuk powernya. Nah, ini bisa didekatkan, silahkan. Yang panjang itu untuk power. Yang panjang ini powernya ya? Iya, untuk power. Yang pendek itu adalah untuk data. Data yang pendek ini. Iya. Bentar ya, nggak fokus ini. Iya. Oke, ya ini untuk data, yang ini untuk powernya. Iya. Oke ya. Saya yang. Ya. Nah, nanti pada tipe harddisk ATA itu jelas sekali chip-chip dan IC-nya itu tampak ya. Di belakangnya tampak nih semuanya. Nah, kalau yang SATA biasanya nggak nampak nih. Nggak nampak. Karena chip-chipnya ada di baliknya, justru di baliknya begitu. Oh. Jadi kalau board ini saya lepas ya, maka akan terlihat itu chip-chipnya tadi. Ya, jadi terbalik gitu. Jadi banyak orang, ini mana nih controllernya ini ya, kayak gitu ya. Ya nggak ada orang di baliknya kok ya. Mendelik ya. Ya, mendelik ya. Didelikkan oleh perusahaannya ya. Nah, kemudian itu tadi adalah bagian-bagian ya yang tampak langsung dari luar. Nah, sekarang
saya tampakkan bagian-bagian yang ada di dalam. Jadi tadi fungsinya sudah jelas ya, dari controller, kemudian IC buffer ya. Nah, kalau lengkapnya kayak begini, tempatnya ini yang dikenal dengan nama case. Nah, sama ya, kalau di dalam PC itu ada casing. Ini ada juga case, artinya wadah ya. Case. Nah, ini wadah ini. Nah, bagian laptop sama ya? Sama, ya, sama nanti ya. Nah, ini case. Kalau saya buka ini case-nya, nah tampaklah bagian-bagian di dalamnya ya. Jadi yang ini piringannya ini ya. Bisa ya di zoom ya. Bisa mungkin ya. Jadi piringannya ini dikenal dengan nama platter. Ya. Platter itu artinya nanti datar ya, memang dia datar ya. Platter. Nah, saya tuliskan aja di sini supaya nanti nggak salah ya di situ. Jadi ini platter ini. Nih ya, itu piringannya ya. Nah, data nanti akan ditulis di permukaan platter itu. Ya, ditulis di situ. Jadi nanti penulisan datanya itu melingkar begini loh. Ya, nanti akan kita bahas sendiri. Dia disimpan di silinder-silinder dan sektor-sektor yang ada. Apa silinder sektor nanti bahasan setelah ini itu. Ya. Nah, platter ini jumlahnya dalam satu hard disk bisa banyak. Kalau yang tempo dulu itu ada yang sampai 5 platter itu. Oh, platternya 5? Iya, 5. Tapi yang model-model sekarang tidak lagi. Biasanya kalau nggak 1 ya 2 ya. Ini ya saya tampilkan ini 2 nih, platternya ini 2. Bisa didekatkan di situ. Ya, ini yang 2. Ada yang 1 ya. Oh, ini ya. Ya, itu 2 platternya. Atas dan bawah. Ya, betul ya. Nah, platter ini pada permukaan atas dan di baliknya itu bisa ditulisi semua. Jadi kalau ada 2 platter, berarti ada 4 permukaan kan? Betul. Nah, itu semuanya bisa ditulisi untuk data. Ya, itu platter. Kemudian yang di tengah ini adalah yang menggerakkan platter ini agar dia berputar begini. Dialah penggeraknya. Penggeraknya ini yang dikenal dengan nama spindle. Ini ya saya tuliskan di sini ya, spindle. Nih. Yang di tengah itu ya? Ya, yang di tengah. Nah, yang artinya sebetulnya spindle itu kumparan ya. Iya. Nah, kalau kita buka di dalamnya ini nanti, ya di dalam ini, jadi ini kita lepas di dalamnya, memang di situ ada kumparan. Kumparannya banyak kecil-kecil gitu ya. Banyak sekali itu, ada berapa biji ya? Mungkin 6 sampai 8 kali, saya nggak inget ya. Itu memang kumparan dia yang menggerakkan ini. Nah, ini disebut spindle. Sebetulnya artinya kumparan ya, memang di dalamnya ada kumparannya. Kayak motor gitu ya? Iya, dari tembaga. Ya, kawat yang digulung-gulung itu. Ya, itu kumparan. Nah, kemudian bagian yang lain adalah aktuator. Aktuator ini seluruhnya ini. Ya. Jadi ini sudah saya lepas ya, ini anunya ini magnetnya sudah saya lepas, jadi kayak gini. Nah, ini aktuator ini, aktuator. Secara keseluruhan aktuator. Ya, jadi atau kalau dalam aslinya actuator ya. Jadi gini, ini aslinya kayak begini, aktuator gitu, ya actuator. Ya kalau di Indonesia ya sudah tulis saja aktuator, begitu. Yang artinya penggerak, ya. Penggerak apa sebetulnya? Penggerak gagang. Nah yang ini nih, jadi kalau keseluruhannya itu adalah ya aktuator, gagangnya ini nih yang saya sebut ini, ya. Nah ini nih. Iya. Itu disebut actuator arm atau lengan aktuator. Ya, jadi saya tuliskan di sini actuator arm. Nah, ini saya tuliskan di sini aja ya. Ini artinya lengan penggerak ya. Lengan penggerak. Yang putih ini ya? Ya, yang putih. Yang putih itu, bukan ujungnya, putih. Oh, putih. Ya, di situ kan ada asnya tuh. Oh, betul. Ya, asnya itu yang disebut actuator axis. Nah, itu asnya itu. Actuator axis ini. Nah, kalau ini adalah asnya itu.
Yang tengah itu. Oh, yang tengah ini Ya. actuator S. Ya. Axis. Ya. Axis, oke. Oh, Dia- udah kelihatan. Oh, ini. Heeh. Nah, yang tengah ini actuator axis. Ya. Yang ini actuator arm. Ya, apa di atasnya, duurnya. Ya, duurnya. Orang Jawa itu kayak gitu ya. Oke. Kemudian pada bagian ujung sendiri, tapi ini sudah lepas ini ya, terlepas. Pada ujung sendiri itu ada head yang berfungsi untuk membaca tulis. Baca tulis. Ya, itu disebut read write head atau head baca tulis ya, mata baca tulis. Jadi ini read Right. write nih ya. Nih head. Yang artinya mata baca tulis. Jadi dia yang Dan kepala yang ya kalau bukan ya. mata kan S gitu. Ya, ya boleh aja kalau kita artikan itu ya. Iya. Tapi dalam artian ini kita artikan mata baca tulis. Jadi dialah nanti yang berfungsi untuk menulis dan membaca kepleter ini. Nanti dia bergerak begini. Jadi ketika dia berputar begini, maka dia bergerak kiri kanan untuk membaca isinya. Jadi letaknya ada di ujung. Nah, ini tadi disebut penggerak. Sebenarnya penggerak apa? Penggerak dari read write head itu sebenarnya. Nah, itu bagian-bagian dari fisik dari hadis yang perlu kita ketahui lebih dulu, ya. Nah, untuk selanjutnya tentang bagian-bagian lainnya yang tidak secara fisik tidak tampak, ya, akan kita bahas pada sesi berikutnya.